Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, pemilik kerajaan langit dan bumi. Dia tidak memiliki putra dan tidak ada sekutu dalam kerajaannya. Dia telah mengutus para rasul sebagai duta kerajaannya untuk membawa petunjuk dan sistem kehidupan yang lurus, agar dimenangkannya tata kehidupan tersebut di atas sistem kehidupan manapun di muka bumi ini. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berdaulat dan tidak ada yang berhak ditaati selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada pembawa risalah Islamiyah, penutup para nabi, junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, beserta orang-orang yang senantiasa mengikutinya dengan kebaikan sampai akhir zaman nanti. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pengalaman-pengalaman rohani saya, pengalaman-pengalaman religius saya di dalam memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berpindah dari agama yang saya anut ketika saya sejak dari lahir, yaitu agama Kristen. Kemudian saya berpindah menjadi seorang penganut agama Islam yang insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya di tanah air yang kita cintai ini, sebahagian besar mereka yang telah berpindah agama itu adalah orang-orang yang mempergunakan akalnya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka, ketika sebelum Muslim, mereka ini adalah sebahagian dahulunya pernah menjadi aktivis-aktivis di dalam agama mereka yang dahulu. Dan di antara mereka yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, saudara-saudaraku yang saya cintai, adalah saya sebagai hamba Allah yang telah memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengutarakan dengan jujur kepada saudara-saudaraku sekalian tentang pengalaman-pengalaman religius yang saya alami. Bagaimana prosesnya
sehingga saya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya mengetahui bahwa saudara-saudara sekalian bukanlah baru yang pertama kali mendengarkan cerita pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang berpindah agama. Bahkan kita sudah sering mendengarkan pengalaman-pengalaman rohani dari orang-orang yang berpindah agama tersebut. Namun setiap kali kita mendengarkan cerita-cerita pengalaman mereka, setiap kali pula kita tertarik, haru, dan akhirnya kita semakin menyadari betapa memang agama Islam inilah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa kita buktikan saudara-saudara, di sana sini memang sering juga terjadi pemurtadan atau orang-orang yang keluar dari agama Islam. Hanya saja ada perbedaan yang sangat menarik antara orang-orang yang berpindah agama dari agama Kristen atau dari agama yang lain kepada agama Islam ini. Sangat jauh perbedaannya dengan orang Islam yang keluar dari agama Islam kemudian masuk kepada agama yang lain. Katakan masuk kepada agama Kristen. Di mana letak perbedaannya saudara-saudara? Kalau orang-orang dari agama lain masuk agama Islam ini, itu sebagian besar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena membandingkan antara agama mereka yang semula dengan agama Islam. Mempergunakan akal sehat mereka. Lalu setelah mereka bandingkan, ternyata mereka dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa Islam inilah agama yang terbaik, agama yang paling bagus, agama yang paling sempurna jika dibandingkan dengan agama di luar agama Islam. Dan di sini kita bukan mendiskreditkan agama di luar Islam, namun secara jujur itu harus kita akui melalui sebuah perbandingan konsep yang dimiliki oleh masing-masing agama tersebut. Namun sebaliknya, orang-orang yang berpindah agama, keluar dari agama Islam, masuk kepada agama Kristen atau agama yang lain, itu secara umum mereka bukan karena kepandaiannya, bukan karena kekritisannya, bukan karena kejeniusannya, tetapi mereka keluar dari agama Islam ini hanyalah disebabkan oleh faktor-faktor materi. Bukan karena sesuatu yang bersifat ilmiah. Kalau ada orang-orang keluar dari agama Islam, lalu mengaku-ngaku dahulunya dia ketika di dalam agama Islam adalah seorang aktivis Islam, itu sangat irasional. Sangat mustahil saudara-saudara. Belum pernah kita mendengar ada seorang ustadz atau kiai keluar dari agama Islam karena menemukan kelemahan-kelemahan Islam atau melihat kelemahan-kelemahan Al-Quran dan lain sebagainya. Itu tidak ada pernah terjadi di dunia ini. Tetapi justru sebaliknya, orang yang berpindah agama kepada agama Islam ini, karena mereka dahulunya mempelajari ajaran-ajaran agama mereka, lalu banyak menemukan kelemahan-kelemahan di dalam konsep agamanya. Lalu setelah mereka bandingkan dengan konsep Islam itu sendiri, akhirnya mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah pada kesempatan ini saya menceritakan sekelumit pengalaman-pengalaman rohani saya di dalam memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari perjalanan spiritual saya ini bisa memberikan kontribusi moral kepada saudara-saudaraku umat Islam